Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai transformasi Fourier. Berikut adalah rumus-rumus transformasi Fourier. Rumus pertama kita lihat bahwa transformasi Fourier sebenarnya tujuannya adalah mengubah fx ini yang tadinya f itu dipengaruhi oleh variabel x menjadi fw atau f omega ya. Sehingga f itu dipengaruhi oleh variabel w atau omega ya. Jadi misalkan fx ini dalam domainnya spasial, misalkan ft domainnya waktu, nah w ini domainnya frekuensi ya. Frekuensi kita ubah ke dalam fx menjadi fw. Sehingga ini f besar itu lambang dari transformasi Fourier, sehingga ini bacanya transformasi Fourier terhadap fx ya, atau transformasi Fourier fx sama dengan fw. Ini loh rumusnya ya, minus tahingga integral sampai positif tahingga fx dikali e di pangkat minus i wx dx. Untuk rumus keduanya itu sebenarnya kebalikan dari ini, dari yang pertama. Jika tadi rumus yang pertama itu kita mendapat punya fx ini mencari fw. Rumus yang kedua adalah kita memilikinya fw untuk mencari fx, sehingga rumusnya adalah f inverse ya. Kebalikan dari ini, f inverse dari fw. Rumusnya adalah 1/2 v integral minus tahingga sampai positif tahingga fw dikali e di pangkat i wx dw ya. Jadi bedanya itu di sini dx, di sini dw. Minus i di sini i saja, isi positif. Sedangkan i sama dengan akar minus 1 ya, bilangan imajiner. Namun pada video kali ini kita akan lebih berfokus kepada rumus yang pertama ya. Kita lanjut langsung ke contoh soal yang pertama. Hitung transformasi Fourier dari fx-nya ini ya. Jadi kita langsung jawab saja, kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga didapatkan ada dua integral. Yang pertama adalah dari minus tahingga sampai 0, yaitu berarti yang ini ya, x-nya di bawah 0 yang lebih kecil dari 0, berarti fx-nya e di pangkat ax. Berarti kita masukkan saja ke rumus ini, fx dikali, jadi e di pangkat ax dikali e minus iwx. Kita kalikan saja ya. Ya, jadi perkalian pangkat jadinya. Jadi a dikali minus iwx. Nah, ini dalam kurung karena a minus iw ini konstanta, ini x variabel, jadi kita bisa satukan. Kemudian integral yang kedua adalah 0 sampai tahingga. Berarti ini yang x-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti fx-nya sama dengan e di pangkat min ax. Kita masukkan sini jadi e min ax dikali e di pangkat minus iwx, berarti kita satukan saja jadi minus a ditambah iw ya gitu. Karena ini kan tadi kan minus, ini minus jadi a dikurangi iw ya. Kalau ini adalah minus a ditambah iw, kita keluarkan minusnya x dx ya. Jadi bentuk perkalian e pangkat sesuatu dikali e pangkat sesuatu sama dengan e di pangkat yang pertama ditambah atau dikurang pangkat e yang kedua ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita integralkan saja, dapatnya hasilnya ini. Bagaimana caranya bisa seperti ini? Lihatlah bentuk e ini. E ini adalah bentuk e pangkat a x. Jadi atau k ya, konstanta x. Boleh a atau k, apapun boleh. Jadi e di pangkat konstanta dikali x. Untuk mengintegralkan bentuk seperti itu, rumusnya adalah seperti ini. Integral e di pangkat a kali x sama dengan 1/a dikali e pangkat ax yang tidak berubah ya. Jadi a-nya turun jadi 1/a. Sehingga di sini a-nya adalah a kurangi iw. Berarti di sini 1/a kurang iw ya. Ini bentuk yang ini tetap. Nanti kita substitusikan selangnya. Yang kedua juga seperti itu, berarti a-nya ini berarti 1 minus a ditambah iw. Ini tetap ya, e di pangkat minus a plus iw kali x. Nanti kita masukkan, substitusikan.
Kita substitusikan hasilnya seperti ini ya. Bagaimana? Kita masukkan 0 dulu. Ya, jadi E dipangkat 0 ya. Sesuatu dipangkatkan 0 pasti 1. Jadi 1 per A kurangi IW ya. Kemudian yang ini jadi 0. Kenapa? Karena kita masukkan negatif tahingga di sini. Ya, jadi masukkan jadi E dipangkat negatif tahingga. Nah, itu kan bentuknya sama saja dengan 1 per E pangkat tahingga ya. Kita turunkan ke bawah jadi 1 per E pangkat tahingga. Sehingga suatu bilangan yang dibagi dengan nilai yang sangat besar sekali itu mendekati 0. Ya, kita tidak tahu dia angkanya berapa karena menuju tahingga sehingga sangat besar sekali. Jadi kita anggap 0 atau mendekati 0 ya. Yang kemudian yang sisi ini kita masukkan tahingga jadi E pangkat minus tahingga sama jadi 0. Kemudian kita masukkan 0 sama jadi 1 per min A plus IW ya. Kita lanjutkan. Kita bersihkan bentuknya ini ya. Ini jadi plus karena ininya min kali min ya. Min kali min jadi plus. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Jadi ini dibagi ini hasilnya ini kali 1 ya. A plus IW kali 1 jadi ini. Ini juga dibagi ini menghasilkan A minus IW dikali 1 ini. Tinggal kita coret, lakukan pencoretan, IW-nya hilang. Di bawah kita lakukan distribusi. Jadi A dikali A dikali plus IW ya. Didapatkan hasil seperti ini. Jadi nanti kan ini dapat 2A, atasnya kan A tambah A, 2A per A kuadrat plus W kuadrat. A kuadrat kan dari A kali A. Ini IW-nya nanti A IW-nya akan saling menghilangkan. Nah, W-nya, kenapa tinggal W kuadrat? I-nya kemana? Karena I itu kan akar min 1. Jadi jika I dikali I atau I kuadrat, akarnya hilang. Jadi minus 1. Ditambah ada tanda minus di sini, jadi plus. Ya, 1 plus 1 tidak perlu ditulis. Hingga inilah FW dari Fx ini. Jadi kita bisa simpulkan juga bahwa F inverse dari FW sama dengan Fx. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Hitung transformasi Fourier dari Fx 1, di mana X mutlak lebih kecil dari 1. Kemudian Fx sama dengan 0, di mana X mutlak lebih besar daripada 1. Kita perhatikan dulu Fx yang pertama. Ini kita hilangkan mutlaknya berarti kan plus minus X. Berarti ada X yang positif, ada X yang negatif, lebih kecil dari 1. Pertama kita ambil yang positif dulu. Berarti X lebih kecil dari 1 ya, tidak ada masalah. Kemudian ini min X lebih kecil dari 1. Ini kan sama-sama di bawah 1 ya. Ya kita kalikan saja supaya berubah X-nya jadi positif. Ya jadi X lebih besar daripada minus 1 ya. Jadi kita dapatkan selangnya nih. Kita lihat di selang bilangan, di garis bilangan. Selangnya seperti ini. Berarti yang Fx pertama itu nilainya berada pada X lebih kecil dari 1 di sini. Ya, lebih kecil dari 1. Dibatasi juga X lebih besar daripada minus 1. Berarti di tengah-tengah ini ya. Inilah selang yang Fx pertama yang sama dengan 1. Ya, Fx sama dengan 0 sama plus minus X lebih besar dari 1. Sehingga X lebih besar dari 1 minus X lebih besar dari 1. Kita kalikan dengan negatif berarti dia X lebih kecil daripada minus 1. Berarti yang Fx kedua itu X lebih besar dari 1 di sini. Sampai tahingga. Ini X lebih kecil dari minus 1. Berarti dari sini sampai tahingga ya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Berarti kan terdapat 3 selang ya. Pertama dari negatif tahingga sampai negatif 1. Kemudian minus 1 sampai 1. Kemudian dari 1 sampai tahingga. Nah, yang 2 ini bernilai 0. Yang ini bernilai 0. Juga yang ini bernilai 0. Berarti yang kita perhatikan yang sini saja. Berarti kita masukkan Fx-nya. Fx-nya 1. 1 dikali E dipangkat min IWX dx. Ya. Jadi satunya kita tidak perlu tuliskan. Kita integralkan saja ini. Perhatikan ini bentuknya E pangkat AX. Berarti A-nya turun. Seper min IW dikali bentuk aslinya. Kemudian kita substitusikan
nilai selangnya. Didapatkanlah, kita masukkan 1, ya, jadi min IW dikurangi min berarti plus dikurangi E di pangkat IW. Yang bawahnya tetap negatif IW ya. Kemudian kita kalikan dengan negatif semuanya ini, sehingga menghasilkan positif di bawahnya juga jadi positif. Sehingga berubah ya. Yang di depan sekarang yang pangkat IW-nya positif ya, karena dikali negatif tadi jadi positif. Yang ini jadi negatif. Negatif E di pangkat negatif IW per IW. Kenapa kita ubah seperti ini? Perhatikan bentuk ini ya. Yang dilingkari. Ini adalah bentuk yang mirip dengan bentuk kompleks dari sinus X. Ini bentuk kompleks dari sinus X. Ya. Nanti dicari lagi bentuk kompleks dari sinus X. Ada juga bentuk kompleks dari cos X, yaitu ini ya. E pangkat IZ ditambah E pangkat minus IZ per 2. Ini Z bisa diganti apa saja ya, ini variabel ya. Hingga nanti jika ditemukan bentuk seperti ini pada latihan-latihan berikutnya, bisa menggunakan ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Pada rumus kompleks sin X ada 2-nya. Ya, sedangkan di sini tidak ada. Berarti kan 2-nya hilang. Bagaimana cara menghilangkan 2? Berarti kita harus kalikan 2 ini. Berarti 2 sin X sama dengan E pangkat IX minus E pangkat min IX per I. Ya, karena 2-nya sudah dihilangkan dengan dikali 2. Berarti hasilnya adalah ini 2 sin W. W-nya tetap ya. Karena W-nya tidak ada di rumus kompleks ini. Berarti tinggal W-nya ya. 2 sin W per W. Nah, ini adalah FW-nya atau hasil dari transformasi Fourier terhadap fx. Ini 2 sin W per W. Kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa F inverse FW sama dengan fx. Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Hitung transformasi Fourier dari, nah ini adanya gambar sekarang, sebuah grafik ya. Kita langsung jawab ya, masukkan ke rumus. Kita lihat nih, ini selangnya min 1 sampai 1, berarti integralnya min 1 sampai 1 selangnya. Ini 3 ya, tingginya 3, berarti fx sama dengan 3. Berarti kita masukkan fx sama dengan 3 di sini ya. Dan selangnya minus 1 sampai 1, berarti seperti ini. Minus 1 sampai 1 diintegral 3 dikali E pangkat minus IWX ya. Sudah betul ya, fx-nya 3 dan kita kalikan dengan rumus. Berarti kita integralkan saja sesuai biasa, 3-nya keluarkan. Kita integralkan ini saja, jadi 1 per min IW dikali bentuk E yang aslinya semulanya ya. Kemudian kita substitusikan selangnya. Berarti 1 dikali ini berarti E pangkat min IW dikurangi min 1 min berarti plus dikurangi E pangkat IW per min IW. Bentuknya seperti ini. Bagaimana supaya mirip dengan sinus X dalam bentuk kompleks? Berarti kita kalikan negatif ya, karena yang bagian positifnya depannya masih negatif. Kita buat supaya ini positif, sehingga dikali negatif. Bentuknya sudah sesuai seperti ini. Ini sudah seperti bentuk kompleks dari sinus X ya. Hanya saja tidak ada 2-nya, berarti juga ini menjadi 2 sin W per W dikali min 3 sama dengan minus 6 sin W per W. Hingga FW sama dengan minus 6 sin W per W. Hingga F inverse sama dengan minus 6 sin W per W sama dengan Fx ya. Baik, cukup sekian video kali ini. Mohon like dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.